bahwa kita masih banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Dia tersenyum. Oh, berusahalah agar Dia tersenyum. Du-du-du-du-du, du-du-du-du. Angin bertiup semakin terasa kencang. Hujan bicara tentang kerusakan. Ulah manusia yang membabi buta, seakan tak peduli, tak ada rasa. Sampai kapan ini bertahan? Bumi tak sanggup menopang. Lihatlah, rasakan, sadarlah bumi kita semakin tenggelam. Lihatlah, rasakan, hijaukan, hijaukan bumi kembali. Semua nafas yang bernafas akan hilang, ditelan udara yang semakin menghitam. Bumi yang panas akan semakin mengering. Akankah kita harus berdiam diri? Sampai kapan ini bertahan? Bumi tak sanggup menopang. Lihatlah, rasakan, sadarlah
Tuhan, marahkah kau padaku? Inikah akhir duniaku? Kau hempaskan jarimu di ujung banda, tercenganglah seluruh dunia. Tuhan, mungkin kau ku abaikan, tak ku dengarkan peringatan. Ku sakiti engkau sampai perut bumi. Maafkan kami ya Robi. Engkau yang perkasa, pemilik semesta, biarkanlah kami songsong matahari. Engkau yang pengasih, ampunilah dosa. Memang semua ini kesalahan kami. Oh Tuhan, ampuni kami. Oh Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, marahkah kau padaku? Inikah akhir duniaku? Kau hempaskan jarimu di ujung banda, tercenganglah seluruh dunia. Tuhan, mungkin kau ku abaikan, tak ku dengarkan peringatan. Ku sakiti engkau sampai perut bumi. Maafkan kami ya Robi. Engkau yang perkasa, pemilik semesta, biarkanlah kami songsong matahari. Engkau yang pengasih, ampunilah dosa. Memang semua ini kesalahan kami. Oh Tuhan, ampuni kami. Oh Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, tolonglah kami. Selalu ada yang bernyanyi dan berelegi di balik awan hitam. Semoga ada yang menerangi sisi gelap ini, menanti
seperti pelangi, setia menunggu hujan reda. Aku selalu suka sehabis hujan di bulan Desember, di bulan Desember. Selalu ada yang bernyanyi dan berelegi di balik awan hitam. Semoga ada yang menerangi sisi gelap ini, menanti seperti pelangi, setia menunggu hujan reda. Aku selalu suka sehabis hujan di bulan Desember, di bulan Desember. Sampai nanti ketika hujan tak lagi meneteskan duka, menetas luka, sampai hujan memulihkan luka. Aku selalu suka sehabis hujan di bulan Desember, di bulan Desember. Karena aku selalu suka sehabis hujan di bulan Desember, di bulan Desember. Seperti pelangi, setia menunggu hujan reda. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat,
Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rabut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Mungkin kita sedang lupa cara jadi manusia. Harusnya sebarkan cinta, bukan hancurkan dunia. Hidup bukan hanya tentang tumpuk harta atau berlomba jadi penguasa. Apalah artinya kita tanpa semesta? Lindungilah satu rumah kita. Ya, Assalamualaikum sahabat Izi. Alhamdulillah setelah beberapa hari kami menyisir wilayah Aceh Utara dan kali ini kami ada di Kabupaten Biren, khususnya di Desa Kulu. Di sini kurang lebih ada 1.000 jiwa ya. Dan sebelum kita menyaksikan bagaimana di Posko Inisiatif Zakat Indonesia, sekilas Fitri mau menceritakan sesuatu bahwa di posko ini penyintas bencana hanya mendapatkan makanan seperti ini setiap harinya dan hanya mendapatkan 2 porsi di pagi maupun di sore. Dan mereka akan mendapatkan minuman itu hanya kalau ada makanan. Jadi porsi makanan mereka ya cukup segini. Mungkin kalau di Jakarta ini seperti menu nasi kucing begitu ya. Tapi kali ini akan istimewa untuk penyintas bencana yang berada di posko Izi karena kita membuat dapur umum yang kita belikan 1 sapi dan kita masak yang insya Allah akan dibagikan untuk kurang lebih 1.000 jiwa yang ada di Desa Kulu, Kabupaten Biren. Dan bagaimana kegiatannya? Kegiatan kali ini juga spesial karena ditemani oleh Tasya Nur Medina selaku influencer Indonesia. Sekarang kita lihat yuk seperti apa kegiatan di sini. Kita bisa lihat ya, di sini sudah disediakan beberapa segini banyaknya jeruk ya. Lalu juga tadi ini dari daging yang sudah dipotong. Dan di sini juga melibatkan ibu-ibu warga lokal sekitar. Dan kali ini yang spesial adalah kita bersama Kak Tasya Nur Medina masak bersama langsung daging sapi yang fresh yang pagi tadi kita beli dan langsung disembelih, langsung dimasak bareng. Jadi hari ini sangat istimewa buat penyintas bencana yang ada di posko Desa Kulu, Kabupaten Biren. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Tasya. Ini Kak Tasyanya lagi berinteraksi ya. Assalamualaikum Kak Tasya. Waalaikumsalam. Nah. Aku interaksinya kali ini nggak sama teman-teman tapi sama kucing karena biar gimana pun kan dia juga terdampak dari banjir ya Bu ya. Dan aku ditemenin sama Syifa. Syifa ngadep sini dong. Ada depan situ. Sini sayang. Nah, ini sama Syifa. Jadi kita lagi kasih makan. Terus tadi Syifa udah dapat apa dari aku? Dari Sosis sama susu sama sosis. Alhamdulillah. Jadi kayak
aku lagi bantuin masak sapi di belakang untuk kurang lebih 1.000 jiwa di sini. Dan untuk anak-anaknya juga, nih Syifa bagi lagi sakit. Untuk anak-anaknya kita bagi-bagi bikin untuk sop juga, karena kan kalau daging yang itunya agak pedas. Jadi memang kita bikin juga yang buat supnya buat anak-anak. Ada 2 menu begitu ya, Kak, Ada ya? 2 menu, yang satu untuk dewasa, yang satu lagi kita bikin sup. Jadi insya Allah anak-anak maupun ibu-ibu dan bapak-bapak juga bisa dapat makanan yang kita berikan. Dan di sini yang sedihnya adalah kalau mereka makan itu sehari cuma 2 kali. Iya, seperti ini ya, Kak, tadi. Seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, tadi aku udah lihat dan cukup memprihatinkan. Karena isinya benar-benar cuman nasi, bihun, telur. Telurnya juga bukan 1 telur, tapi mungkin 1 telur bisa dibagi 5 atau 6. Jadi yang penting ada lauknya. Nah ini masih katanya masih mending bihun. Karena biasanya Indomie gitu. Maksudnya mie instan gitu. Jadi biasanya anak-anak seneng banget sama mie instan, tapi sekarang ini mereka udah kena diare. Terus juga mereka udah ngerasa kayak boleh nggak ini gitu. Jadi memang sangat sulit banget untuk makanan dan minuman. Jadi kalau ditanya mereka dapat air minum apa tidak? Mereka dapat minum kalau mereka ngambil nasi ini. Jadi jatah mereka 1 orang itu adalah 1 nasi dan 1 gelas aqua yang kecil. Dan kalau dia tidak ngambil makan atau makanan sudah habis, dia tidak bisa menambah untuk air putih lagi, kecuali mereka punya biaya untuk dia beli sendiri. Jadi memang kalau dilihat mungkin kayak seperti baik-baik saja, padahal di sini tidak baik-baik saja. Dan memang ini adalah masanya kita, saatnya kita untuk bisa turun langsung, melihat langsung keadaan di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran sama teman-teman semua kalau memang kondisi di sini ya seperti ini. Kadang yang bikin aku terharu adalah mereka tidak menunjukkan kesedihan itu. Mereka selalu menunjukkan ke tetap bahagia, tetap bersyukur, tetap apapun yang mereka lagi jalankan. Nah, ini ada juga Mama. Sini. Ini Mama juga di sini tadi yang bantu masakin sapi. Terus boleh nggak Tasya nanya di sini gimana kondisinya? Ya, kalau sekarang saya kurang sehat. Kemarin mencret, sehari mencret. Dulu demam tinggi, obatnya juga minim. Saya ke posko dikasih 2 kali minum, Sudah habis. sudah habis. Jadi demamnya belum sembuh. Alhamdulillah mencretnya udah sembuh. Makan buah apa ya, buah jambu. Makan buah jambu, petik daunnya juga. Saya makan pakai garam sedikit. Obat alamiah. Udah sembuh mencretnya, tapi batuk pilek belum sembuh. Iya. Obat udah habis. Tapi Masya Allah, Mama nih di sini panggil Mama. Kalau di sini orang Aceh manggil ini Mama. Mama nih benar-benar dengan keterbatasan yang ada di sini, dia tetap bersyukur. Iya. Apapun yang bisa diterima, tadi aku bilang, duh maaf ya, cuman bisa kasih sosis, cuman bisa kasih susu gitu. Enggak, anak-anak tuh happy banget gitu. Anak-anak senang dan bahagia. Iya, karena ibu juga suka sama main sama anak-anak. Kami juga gembira, anak-anak ceria. Ya, jadi buat aku kalau ditanya ke aku ya, mereka butuh kita sih. Maksudnya Iya. kita datang ke sini ya Bu ya. Alhamdulillah. Kan tadi juga Ibu bilang kayak mukena di sini sangat diperlukan. Terbatas. Karena mereka mukena ini ganti-gantian. Jadi nggak Bener-bener. bisa salat berjamaah, nggak sempat karena sajadah nggak ada. Sejadah. Nggak ada. Makanya tadi aku ada mukena yang kita bawa ya emang Udah punya saya aku. terima nih. Alhamdulillah nanti saya salat rame-rame ini. Iya, ini tadi aku karena ada 1 mukena yang aku bawa dari rumah. Ya udah buat Ibu dan buat bareng-bareng. Alhamdulillah. Kadang malu ngasih kok 1 gitu, tapi Ya. yang ada di kalau rasanya kayak apa yang aku bawa dari Jakarta, aku ambil aja deh. Yang penting bisa manfaat di sini. Yang Alhamdulillah penting kami bisa manfaat. pelan-pelan Di nanti sini. insya Allah akan didistribusiin lagi. Mudah-mudahan Amin. bisa secepatnya ya Bu. Tadi Amin. juga ada beberapa teman-teman dari penyaluran yang melakukan penyaluran di Easy juga kayak Iya. Kak Fihan dari Kinan Hijab juga tiba-tiba tadi mau memberikan juga beberapa mukena, dan juga ada ini ya Bu ya udah Iya. bicara langsung sama Iya. Ibu gitu. Jadi buat sama Mama. Jadi insya Allah memang Saya tidak bagi akan langsung. satu buat per kakak kan. Iya, jadi Kalau nggak banyak, 1 buat 1 kakak udah cukup. Alhamdulillah itu. iya. Ya pokoknya yang paling aku di sini nggak bisa utarain kayak mereka itu dengan segala keterbatasan dan ujian tetap bersyukur sama apapun. Even air putih aja mereka bersyukur karena di sini air putih juga terbatas ya Bu ya, Iya. Mak ya. Air putih cuma kalau ambil nasi segini dikasih air aqua gelas 1. Makan 2 kali sehari. Ya, Segini ini ya. bungkusnya Ini ya. ya. Itu pun udah ada lauknya. Udah ada lauknya.
Cuman makan, kalau ambil air 1 gelas aqua. Kalau nggak makan nggak ada. Kalau siang cuma makan 2 keping roti. Kalau air, kalau ada duit kami beli. Tapi uang habis. Habis. Uang habis, uang hanyut, uang sudah tidak Ada simpanan kami orang miskin lah. Bantuan nggak dapat apa-apa. Kadang-kadang ada juga dapat PKH, kami nggak dapat. Yang dapat sembako, alhamdulillah kan. Kami belum beruntung, keluarga kami. Baik, mungkin aku manggilnya emak berarti Iya, ya. boleh. Ya, ya Allah, Mak. Kalau bilang sabar pasti Mak jauh lebih sabar dari Ya, kita. Iya. Begitu. Nah, Mak, ini berarti Mak ikut masak di sini tadi Iya. sama Kak Tasya ya? Iya. Boleh Kak Tasya kita lihat-lihat sama Mak bagaimana sih prosesnya Boleh. dari dapur? Tapi luar biasa banget. Aku nggak kuat terlalu lama karena ternyata Banyak asap. masakannya di sini pakai kayu. Tradisional. Iya, tradisional banget gitu. Pedih mata ini. Jadi lebih cepat pedih. Jadi aku bilang ini maaf ya nggak bisa lama-lama Iya. karena aku pedih banget gitu. Terus di sini justru ini yang membuat kita kuat kayak kuatnya sampai kayak gitu gimana kita yang Iya. cuman masak di situ sebentar aja kok susah gitu. Jadi kayak merasakan apa yang dirasakan. Tapi aku yakin aku hanya sebagian kecil yang mungkin tidak secara langsung terkena gitu. Iya. Tapi kita juga merasakan apa yang Mak rasakan di sini. Intinya Mas nggak sendirian. Ini kita masak bareng-bareng. Insya Allah bisa dibagikan ke 1000 jiwa di sini. Dan makan malamnya nanti kita bareng-bareng. Iya. Tasya juga ikut makan. Nah, Iya, sekarang kita iya, mau lihat iya. proses masak yang membuat matanya sakit. Ayo, Mak. Karena banyak asam, makanya Ah. sakit mata, batuk pilek nggak sembuh-sembuh. Ha? Banyak asapnya. Nah, ini beberapa yang sudah jadi ya. Kita bisa lihat di sini. Dapur nih, Karena memang ini dapur posko Ini darurat kelas daftar inisiatif masak. zakat Ini Indonesia. daftar Ini yang udah bisa makan ya, Mak ya? Ya. Sudah tadi Oke. aku sempat nyobain yang sekitar setengah jam dimasak. Jadi masih kayak pas aku gigit dia gini. Oh, kata Mak, itu kan pasti ini masih alot ya. Iya memang masih karet tapi masih alot aja tuh enak. Udah ada rasa gitu. Udah ada rasa. Cuma tadi aku bilang Mak kurang asin. Iya memang kurang asin gitu. Jadi kayak seneng sih masak di sini bisa ngerasain bareng teman-teman. Ini kalau udah rasa, udah enak nih, udah nempuk, udah 3 jam dimasak. Wow. Lama Nah, sekali. ini lagi mau ini ya. Mas- Oh, ini prosesnya tadi ya. Ini ada yang Kita lihat. ya, ada yang masih mentah. Ayo, silakan. Ayo, Mak. Gimana nih, Mak? Rebus tulang nih, bikin sup. Ini yang buat anak-anak. Ya, ini mau bikin langsung sup. ya, 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 anak-anaknya. Ini Oke. kayu-kayu dari manapun udah diambil aja langsung. kayu yang Ini masak ya. kayu diambil di kampung kan, dibawa arus kemarin waktu banjir. Kayu-kayu. Iya, alhamdulillah Iya. bermanfaat. Kayu-kayu Pokoknya banyak segala di sesuatu kampung. yang kayak gini dijadikan manfaat Iya. ya, Maya. Alhamdulillah. Nah, di Iya. sana masih ada yang digodok bilangnya, Mak ya. Iya. Oke. Nasinya juga kita masak juga di sini ya, Mak ya. Itu udah ada yang masak, masih Sana lagi. nasinya. Oke. Ah, Baik. Nah, kita ngeliat ke sana kali ya, Kak. Udah. Ini. Oke. Nah, ini yang digodok ya. Oh, Kak Tasya mau coba? Doakan saya. pakai kacamata kalau ada. Nanti diketawain masa pakai kacamata. Ini Nah, lagi kira-kira. Setengah jam lagi. Setengah jam lagi ya. Iya, iya. Oh. Udah lama itu. Dan harus terus diaduk ya, Mak? Iya, iya. Wow. Dia meletup-letup loh kayak masak di kompor. Berasa ya apinya Karena kemarin. kayunya kurang kering. Oh, Iya, Mak, makasih Mak. Tapi kita disuruh nyoba, kita duduk jongkok ya. Oh, di sini nih, ada bangku. Nggak boleh, karena nggak boleh makan berdiri. Iya. Punten. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Tri coba juga. Siap. Jangan cuma nasi, nggak usah. Enggak usah. Kita cicip aja, Mak, yang lainnya biar buat di sini. Iya. Masih panas. Masih panas ini. Kamu mau coba bareng aku? Kuat nggak? Sini. Sini, kamu kuat nggak? Sini, kuat nggak? Sini. Hah? Iya, iya. Mau satu? Mau. Panas tapi. Kita coba ya, coba. Sini duduk. Oh ya oke. Siapa namanya? Saya nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Panas. Panas. Ternyata
Sahabat kecil kita yang sedang mencicipi ini memiliki keterbatasan dalam bicara. Emang? Masya Allah. Kita ya, atasnya coba ya. Udah empuk, Mak. Tadi narik-narik. Bumbunya Enak sekali tapi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain ya, Mak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mak lu depan bapak tu. Enak kali. Serius beneran. Enak. Akhirnya warga dari sini makan daging sapi. Alhamdulillah. Enak. Nanti kita makan lagi ya. Mak ambil mak batuk dulu ya. Iya, mau ambil obat batuk. Tidak kebagian. Iya, iya. Karena lagi ada pembagian obat batuk, Iya, jadi di obat-obatan sana juga. kata saya juga sedang memberikan obat-obatan ya. Ada kegiatan di sana. Nah, ini buat siapa, yo? Jangan, ini buat nanti makan bareng-bareng. Oke, yuk. Jadi kita kemana lagi? Oke, baik. Kita ngeliat ke sana posnya nasi ya. Posnya nasi, yuk. Oh, dikembalikan. Kembalikan, udah oke. Udah, Mak, biar bisa buat yang lain. Enak sekali, ya. Pak, enak ya? Mantap. Mantap. Oke. Ini masak apa, Mak? Apa? Ini masak apa? Ya. Sini, Kak. Kecap. Bikin kecap. Ini rujak. Coba, Bu. Obat kolesterol. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Mbak, Kenapa? ini sama kecap. Ini. Sama kicap tunya. Asam ya. Ya Allah, ya Robbi, kita harus coba ya. Apa yang dimakan Mama, kita coba. Dipikir lagi ngerujak, ternyata makan. Manis. Asam. Ini buat obat batuk. Ya, karena nggak ada obat tuh, makanya makan ini. Enak apa? Enak. Tapi Emang aku pernah tahu kalau misalnya sakit batuk, jeruk nipisnya dipecahin di sendok, pakai kecap. Enggak begini, tapi ini gini ya. ini jeruk lemon nih, bukan ini. Yang dijual Jeruk lemon. pakai dalam. Dipikir Mama ini lagi ngerujak, ternyata lagi bikin. Bukan jeruk nipis. Oh, nih jeruk ini. Jadi kalau di Aceh kalau batuk terus nggak ada obatnya, minumnya kecap sama si jeruk ini. Makasih ya, Mak. Mungkin kalau di Jakarta nanti kita cobain ya. Jeruk sama kecap, udah nggak usah dokter lagi. Makasih ya, Mak. Makasih. Iya. Sudah ada masker nih. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu belum dapat. Nanti kita Belum kebagian. Dari apa lagi tuh? Itu ada lagi tuh. Nah, kegiatan di sana juga ada yang mau disampaikan dulu mungkin kata saya sebelum kita beralih ke kegiatan lainnya. Iya, yang pasti ini sebenarnya adalah tempat kedua yang aku datangin sama Izzy. Yang pertama kemarin di Langkahan itu sebenarnya kita mau ada live juga secara langsung, tapi ternyata semua benar-benar terputus, baik dari alat komunikasi, kemudian juga listrik, air, itu kita sama sekali sulit banget. Bahkan kita mau sempat ke toilet aja itu juga sulit banget gitu. Jadi memang kalau ditanya ke aku, setiap tempat, setiap daerah pasti punya cerita masing-masing. Di sini mungkin terlihat mereka senyum-senyum, ketawa-tawa bahagia, tapi aku tahu banget hati mereka juga seperti apa gitu. Jadi ini sebenarnya mengajarkan aku untuk bisa lebih bersyukur sih, Kak Fitri. Kayak mungkin kita di Jakarta banyak mengeluh, tapi ternyata begitu ada di sini kayak kenapa masih mengeluh sih? Mereka di sini udah dengan segala ujian yang diterima, tapi mereka masih bisa ada di posisi sekarang itu luar biasa banget. Jadi aku sebenarnya mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh donatur Izzy melalui aku. Insya Allah semua donasi yang sudah diberikan pada Izzy melalui aku ini sudah kita salurkan. Tapi ini tidak cukup sampai saat ini karena memang prosesnya akan masih panjang, masih akan ada recovery-nya ya. Kemudian juga kita harus melihat mental dari para
terkena bencana ini. Kita juga akan ada yang namanya psikologi juga untuk orang-orang Iya, di sini gitu. psikososial. Apa namanya? Psikososial. Psikososial. Jadi memang mereka ini setelah ini mereka untuk memperbaiki, kadang ada anak kecil yang trauma juga. Iya. Itu yang harus kita healing untuk mereka jadi lebih baik lagi. Jadi mungkin nanti sudah lebih baik, tapi mungkin ada hal yang harus kita perbaiki dan kita bantu lagi. Jadi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Aku sama Izzy akan terus berjuang untuk teman-teman dan warga sini bisa kembali pulih lagi. Jadi jangan pernah takut, walaupun kalian hanya bisa memberikan berapapun, itu sangat bermanfaat buat mereka. Ibaratnya air putih segelas itu sangat bermanfaat buat mereka. Jadi berapapun yang kalian berikan, terima kasih banyak. Dan insya Allah kita terus amanah untuk memberikan donasi kalian semua. Makasih banyak. Makasih Kak Tasya, mungkin Kak Tasya mau Terima melanjutkan kasih. kembali. Terima Oke. kasih. Ya, begitu sahabat Izzy, kegiatan kita di Posko Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia khususnya kali ini di Desa Kulu, Kabupaten Biren yang kurang lebih ada 1.000 jiwa. Dan alhamdulillah bersama Kak Tasya tadi kita udah sama-sama melihat bagaimana aktivitas yang ada. Dan ya, sahabat Izzy, terus membersamai Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, Zakat Infak Sodakoh memudahkan korban bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitri, Kamis 11 Desember dari Kabupaten Biren, Aceh Utara. Selalu ada yang bernyanyi dan berelegi di balik awan hitam. Semoga ada yang menerangi sisi gelap ini, menanti seperti pelangi, setia menunggu hujan reda. Aku selalu suka sehabis hujan di bulan Desember. Di bulan Desember.